Umat Paroki Santo Gabriel yang kami kasihi, saya dan Romo Thomas, tim Pastores Paroki Santo Gabriel, mengucapkan selamat bertemu kembali dengan segenap umat. Kali ini, di awal masa Advent ini, saya ingin menyapa segenap umat dan ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan masa Advent yang sedang kita mulai jalani ini. Pertemuan-pertemuan yang biasanya diadakan di lingkungan masing-masing pada tahun ini tidak ada secara offline karena masa pandemi. Maka dari paroki kita menyiapkan rekaman-rekaman daring yang akan diisi oleh suster-suster SSCC dan juga kami sendiri dari tim Pastores untuk menyapa umat agar 4 minggu masa Advent ini menjadi kesempatan rahmat untuk kita menyiapkan hati menyambut kedatangan Tuhan. Advent dari bahasa Latin Adventus artinya kedatangan. Masa ini tahun 2020 masa yang memang tidak kita inginkan karena kita kedatangan pandemi. Semua orang khawatir gelisah. Apakah Tuhan meninggalkan kita dalam masa seperti ini? Tidak. Tuhan tetap datang karena Dia sendiri terus menawarkan kasih itu kepada kita. Maka Dia datang kembali dan kembali dalam berbagai macam cara. Juga dalam masa pandemi ini yang tidak enak ini, Tuhan datang menyapa kita, meneguhkan keluarga-keluarga kita dengan berbagai macam cara. Kita semua satu sama lain saling menghadirkan Tuhan. Dan itulah inti dari Advent yang kita rayakan. Kita datang, kita menyapa sebagaimana Tuhan yang setia datang dan menyapa, meneguhkan kita agar kita kuat dalam iman kita, tetap berpegang dalam harapan padanya, dan tetap bertumbuh dalam cinta satu kepada yang lain. Masa Advent ini juga karena kita tidak berkumpul bersama di lingkungan-lingkungan, paroki telah mengirim tema dan rekaman untuk dijalani oleh umat. Maka lingkaran-lingkaran Advent yang telah diberkati itu boleh dibawa dari rumah ke rumah. Seperti kita pernah jalani bersama dengan salib misi yang kita antar dari satu rumah ke rumah yang lain. Maka saya harapkan supaya lingkaran Advent itu juga berpindah selama masa Advent ini dari satu rumah ke rumah yang lain. Keluarga boleh berkumpul bersama di dalam rumah, berdoa, mohon rahmat dan kekuatan supaya diteguhkan selalu dan tidak takut menghadapi situasi apapun. Karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia datang, dan Dia datang terus-menerus untuk meneguhkan kita. Mari kita jalani masa Advent ini, nanti akan dipandu dan akan ada daring yang akan selalu dikirim kepada umat setiap minggu Advent 4 kali dalam bulan Desember ini. Supaya kita tetap tidak lupa untuk menyiapkan hati, menyambut Tuhan yang datang, lahir di hati kita, keluarga kita, memberikan kita rahmat kekuatan selalu. Tuhan memberkati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, adik-adik kaum muda, umat Paroki Santo Gabriel yang terkasih, salam sejahtera. Apa kabar semuanya? Ya, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik semua dan sehat-sehat walafiat. Tidak terasa kita sudah memasuki
suasana atau masa Advent 2020. Seperti yang sudah kita dengarkan di awal dari pengantar Pastor Dedi, bahwa Advent artinya kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Iman akan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus ini akan kita ungkapkan melalui persiapan, penantian, dan penyambutan yang akan kita sebut masa Advent. Pendalaman iman kita pada Advent yang pertama ini juga adalah sebuah ungkapan persiapan kita untuk menunggu kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Pertemuan kita pada Advent pertama ini dengan tema berjaga-jagalah. Maka pada kesempatan ini saya akan mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda semua di rumah untuk berdoa dalam bentuk bibliodrama. Bibliodrama yang berjudul Pilgrim Dance, artinya tarian perziaraan, yang mengingatkan kita bahwa hidup kita di dunia ini adalah suatu perziaraan menuju tanah terjanji, yang mana kita tidak tahu apa yang akan kita alami ke depan dalam peristiwa hidup kita. Maka bacaan yang kita dengarkan nanti adalah tentang akhir zaman, di mana Yesus mengajak kita atau menasihati kita untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga tidak berarti hanya melek, tetapi berjaga-jaga berarti kita mempersiapkan diri untuk kesempatan ini. Kesempatan yang paling bagus dalam keluarga kita untuk kita memperkuat tali persatuan dan persaudaraan kita dalam keluarga dengan penuh kasih, di mana kita saling mendukung, saling mendorong, saling menyemangati agar kita menjalani persiaran hidup kita ini dengan penuh sukacita. Maka bibliodrama nanti saya akan menjelaskan di sini bahwa yang pertama, semua anggota keluarga yang hadir berdiri dan membentuk barisan sebagai simbol bahwa hidup kita adalah suatu perjalanan atau suatu perziaraan. Kemudian yang kedua, orang yang paling depan itu membawakan kitab suci sebagai simbol bahwa kitab suci atau sabda Tuhan menjadi sumber atau penuntun perjalanan perziaraan hidup kita. Lalu yang ketiga, orang yang kedua dan seterusnya itu tangan kirinya ke dada, tangan kanannya memegang pundak sebelah kiri orang yang di depan sebagai simbol kita saling mendukung, saling menguatkan, saling menyemangatkan dalam hidup keluarga kita, dalam hidup setiap hari. Lalu kita berjalan menuju ke Corona Advent, mengelilingi Corona Advent 3 kali sebagai simbol bahwa dalam perjalanan hidup kita selalu dituntun oleh Tritunggal yang Maha Kudus. Setelah tiba sampai 3 kali kita mengelilingi Corona Advent, lalu yang membawa kitab suci akan meletakkan di tempat yang sudah disiapkan. Lalu salah satu anggota ditugaskan untuk menyalakan lilin sebagai simbol bahwa hati kita bernyala-nyala karena dituntun oleh sabda Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus sendiri. Nah, marilah kita membuka pertemuan kita ini dengan doa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, marilah sekarang kita mendengarkan sabda Tuhan. Nasihat supaya berjaga-jaga. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 24 ayat 37 sampai 44. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan.
Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih Pak Paulus yang telah membawakan firman Tuhan. Maka marilah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, adik-adik kaum muda yang terkasih, mari kita mendalami iman kita dalam terang kitab suci yang barusan kita dengarkan tadi. Nah, kalau seandainya ada orang yang sedang kita tunggu-tunggu, atau dari anggota keluarga yang Bapak Ibu tunggu-tunggu, yang mau datang, kira-kira apa yang perlu disiapkan atau Bapak Ibu melakukan apa untuk menyambut kedatangannya? Iya, pasti mempersiapkan ruangan atau kamarnya, apalagi ya pasti memikirkan apa kesukaan yang dia butuhkan atau makanan apa yang paling ia suka. Ya, menyiapkan hati untuk mau menjemput dia. Ya, utus siapa yang mau menyambut dan lain sebagainya. Kalau adik-adik kaum muda, kalau seandainya pacar yang sudah lama sekali di tempat perantauan yang mau datang, apa yang adik-adik siapkan? Ya, mau ke salon untuk menyiapkan ya supaya lebih ganteng, lebih cantik, menyiapkan secara fisik. Apalagi ya, menyiapkan suasana hati supaya bisa menyambut dia dengan penuh sukacita. Nah, kalau kedatangan presiden, apa yang perlu disiapkan? Ya, pasti dipersiapkan, ada seksi keamanan, ada tim konsumsi, ada tim dekorasi, kebersihan, makanan, semuanya perlu dipersiapkan. Nah, sekarang Tuhan kita Yesus Kristus adalah lebih daripada anggota keluarga kita, adalah lebih daripada presiden. Lalu kira-kira apa yang ingin Bapak Ibu siapkan? Apa yang perlu disiapkan untuk menerima kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus? Ya, pasti tentu saja yang pertama adalah kesadaran. Kesadaran dalam hidup kita akan apa yang terjadi. Ya, kita tidak tahu Tuhan datang dalam bentuk siapa, entah dalam bentuk seorang pengemis, atau Tuhan datang melalui tetangga kita yang sakit, yang menderita, atau Tuhan datang dalam bentuk orang yang minta-minta, atau Tuhan datang dalam bentuk anggota keluarga kita yang kadang menyebalkan. Bagaimana kita menghadapinya itu? Ya, dalam hidup berkeluarga tidak ada yang luput dari kekilafan dan permasalahan. Nah, bagaimana Tuhan datang dalam situasi seperti ini? Atau Tuhan datang dalam situasi ada yang jatuh sakit karena corona dan lain sebagainya? Ya, tentu saja. Sebagai orang beriman, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tapi Tuhan datang merangkul,
Tuhan datang menawarkan kehidupan. Nah, selain dari itu, kira-kira apa lagi yang perlu dipersiapkan? Ya, tentu saja iman kita. Ya. Kita tidak tahu apa yang kita alami. Kita mudah beriman pada sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang baik, sesuatu keberhasilan. Tetapi kemudian dalam situasi yang sukar, dalam situasi yang menderita, bagaimana dengan iman kita? Apakah kita tetap beriman? Nah, maka bacaan hari ini mengajak kita untuk berjaga-jaga, dalam arti kita memelihara iman kita ini. Kita harus melek iman kita. Dalam situasi, terutama dalam situasi yang sukar, dalam situasi yang penuh penderitaan, kalau ada orang yang sakit, bagaimana kita menerima semuanya ini? Kita tahu bahwa dalam situasi seperti itu Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap menyapa kita, Tuhan tetap merangkul kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka marilah kita mensyukuri segala peristiwa, baik suka maupun duka, baik dalam situasi gembira maupun situasi sedih, baik dalam situasi penuh pengharapan maupun dalam situasi yang membuat kita hampir putus asa. Kembali ingat bahwa Tuhan datang untuk menawarkan kehidupan kepada kita. Tuhan selalu hadir di dalam keluarga kita. Maka mari kita membangun situasi ini dengan saling mendukung seperti yang dijelaskan dalam bibliodrama tadi, saling mendukung, saling support atau menyemangati satu sama lain, mendukung satu sama lain, mendoakan satu sama lain, mencintai satu sama lain agar perjalanan hidup kita menjalaninya dengan penuh sukacita. Maka baiklah, marilah kita mendengar peneguhan ini dengan mendengarkan satu puisi yang akan dibacakan oleh Suster Suryati. Berdoa dan berjaga-jaga. Ku berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Seperti anak dara yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu, Raja, di saat hari Tuhan tiba. Ku berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Inilah aku Tuhan, bimbinglah aku. Baik, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda, umat paroki Santo Gabriel. Mari kita tutup pertemuan kita pada Advent yang pertama ini dengan berdoa 3 kali Salam Maria, mohon perlindungan Tuhan dari virus corona ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik sekalian yang terkasih. Dengan ini pertemuan kita pada Advent yang pertama ini telah selesai. Sampai jumpa kembali minggu depan.